kids. Selamat pagi anak-anak Impact Kids di rumah. Apa kabar kalian hari ini? Pastinya sedang bersuka cita. Hari ini adalah hari libur ya. Dan kalian bisa meluangkan waktu bersama dengan keluarga. Wow, senang sekali. Pagi ini sebelum kita memulai kegiatan kita, yuk kita renungkan firman Tuhan bersama-sama. Firman Tuhan pada pagi ini diambil dari Matius 25 ayatnya yang ke-40. Ayo siapkan Alkitab kalian. Kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, puji syukur kami angkat kepadamu Tuhan, karena kasih-Mu yang tidak habis-habisnya untuk kami. Terima kasih Bapa untuk pagi hari yang indah, untuk suasana yang menyenangkan yang kami terima dari Engkau pada hari ini. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau Bapa, Allah pencipta, Allah yang memampukan kami melakukan segala perkara. Sekarang Bapa, kami hendak merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan mau mampukan kami untuk mengerti firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak, coba kalau anak-anak buka keran di rumah, apa yang terjadi? Pastinya keluar airnya ya, seperti cuplikan berikut ini. Pernahkah kalian membayangkan ketika kalian membuka keran air kalian, tiba-tiba tidak ada air yang keluar? Nah anak-anakku, di beberapa bagian negara di dunia ini ada banyak tempat yang kesulitan air. Kita semua harus bersyukur karena kita masih memiliki air yang dapat kita pakai untuk mandi, untuk membersihkan mobil, untuk menyiram tanaman, bahkan untuk masak. Tetapi ada teman-teman kita yang kesulitan mendapatkan air. Bahkan mereka harus berjalan berkilo-kilo memanggul ember air. Ada seorang anak, sekarang anaknya udah besar ya, namanya Piper Hayward. Dia suka sekali menolong orang lain. Pada suatu ketika, dia dan keluarganya pergi ke Ohio, satu negara bagian di Amerika. Ketika dia tiba di sana, dia melihat bahwa banyak sekali anak-anak seusia dia tidak dapat pergi ke sekolah. Loh, kenapa? Ternyata mereka harus mengangkut air dari tempat yang jauh sekali, dan itu menghabiskan waktu yang cukup lama sehingga mereka tidak punya waktu untuk pergi ke sekolah. Piper berdiskusi dengan orang tuanya, dan kemudian orang tuanya membuat sebuah organisasi pengumpulan dana. Dan mereka mendapatkan dana dari banyak tempat. Mereka memberikan informasi tentang daerah di Ohio yang bernama Maasai. Desa Maasai adalah desa yang sulit sekali mendapatkan air. Dan akhirnya dalam waktu kurang dari 1 tahun, Piper dan keluarganya bisa mengumpulkan uang yang sangat banyak, sehingga mereka bisa membangun sebuah sumur. Mereka menggali sumur dengan kedalaman 600 kaki. Wow, 600 kaki itu kira-kira berapa meter? Menurut Google, 600 kaki itu sekitar 182 meter dalamnya. Dan mereka menarik air itu dengan pompa dan generator. Wah, begitulah usaha dari keluarga Piper. Sungguh luar biasa ya anak-anak. Piper mau berpikir tentang orang lain. Dengan begitu, anak-anak di desa Maasai bisa sekolah lagi karena mereka mendapatkan air yang bersih. Piper mengulurkan tangannya untuk menolong orang-orang yang perlu pertolongan. Seperti ayat kita pagi ini, dalam Matius 25 ayat 40, Tuhan Yesus
menceritakan sebuah perumpamaan di mana seorang raja memuji para pengikutnya yang sejati karena membantu mereka yang lapar, sakit, dan dipenjarakan. Yuk kita lihat Matius 25 ayat 40. Matius 25 ayat 40 berkata, "Dan raja itu menjawab mereka, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku.'" Seorang raja berbicara seperti itu. Siapakah raja itu? Yaitu Yesus Kristus. Tuhan Yesus menginginkan kita untuk membantu orang lain, untuk membantu orang yang tidak beruntung. Sebagai orang Kristen, kita tahu bahwa membantu orang lain adalah bagian dari kewajiban kita di dunia ini. Kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus yang mati di kayu salib, dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga, dan naik ke surga memberikan kita keselamatan dan kehidupan kekal. Apa yang bisa kita lakukan? Tuhan Yesus berkata dalam Matius 25 ayat 40, pada saat kita membantu sesama kita, pada saat kita menolong orang yang tidak berdaya, kita sudah melakukannya untuk Tuhan. Seperti Yesus menolong kita karena kita berdosa. Yesus menolong kita untuk bebas dari dosa-dosa kita dengan mati di kayu salib. Kita pun juga harus menolong orang lain karena kita adalah anak-anak Allah. Kita memiliki satu kewajiban sebagai keluarga Allah, yaitu menolong orang lain yang tidak berdaya dan tentunya yang perlu pertolongan. Kita mungkin tidak bisa seperti Piper yang membangun sumur, tetapi kita bisa menolong orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Kita pun juga bisa menjadi sukarelawan di gereja kita. Pada saat gereja kita sedang mengadakan bakti sosial, kita bisa bantu gereja kita menemani anak-anak yang datang, anak-anak yang sakit, dan kita bisa menghibur mereka. Itulah yang Tuhan inginkan kita lakukan kepada sesama kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pesan-Mu pada pagi ini Bapa, yang mengingatkan kami bahwa sebagai anak-anak-Mu harus menolong orang-orang yang tidak berdaya. Bapa, mampukanlah kami untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami setiap saat. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anakku, mulailah dari sekarang kita berjanji pada diri kita sendiri bahwa kita akan selalu menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa pada Impact Kids berikutnya. Impact Kids.